Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Shalom. Shalom. Mana? Pusing? Tadi apa presentasinya? Iya. Pusing atau tambah pusing? Tidak ada pilihan itu universitas masa depan? Belum. Saya minta sebelum kita mulai, BP akan memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sebenarnya kami akan mendapatkan tolong agar sengaja ini dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat belajar baik materi apapun yang diberikan oleh Winter dapat kami mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih BP. Hari ini ada yang absen enggak? Semua ada ya, ini Satur, Brevi, Oke. Saya masuk ke tema kita. Ya. Ini tema kita. Ya, semuanya bisa baca ya bareng-bareng 1, 2, 3. Dari keluarga menuju dunia. Kalau saya bilang keluarga, kamu bilang ada cinta. Kalau di mana cinta, kamu sambut dengan apa? Keluarga. Di keluarga, di mana cinta? Bener nggak di keluarga itu ada cinta? Bisa ya. Nah, siapa yang di sini lahir dari planet Mars? Oh ya, cinta, guys. Atau siapa yang di sini nggak jelas arti keluarganya? Nggak jelas ya. Nama papa X, nama mama Gigi gitu, nggak ada kan? Semua jelas siapa nama ayah, siapa nama mamamu, dan namamu juga jelas ya ada silsilah. Nah, ini dari keluarga menuju dunia, artinya semua kita akan bahas tentang keluarga dan apa keluarga. Ya. Nah, pada capaian fase F, kelas 11, 12 itu fase F, memahami capaiannya bahwa Allah membarui dan memulihkan kehidupan keluarga. Itu capaian fase, tapi ada sub capaian. Satu, menjelaskan persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga. Itu sub capaian pertama. Dan yang kedua, mendeskripsikan pandangan Alkitab tentang kehidupan keluarga. Coba sekarang ambil device kalian, scan ini. Problem terbesar dalam keluarga. Apa problem kalian? Apa masalah menurut kalian di sebuah keluarga itu yang paling berat, paling besar? Gimana? Kalau apa problem terbesar dalam keluarga? Saya coba sedikit trigger ya. Bisa itu ekonomika, tapi tolong spesifik. Ekonomi terlalu gede, terlalu luas. Atau masalah hubungan, masalah komunikasi. Ekonomi tadi bisa dipecah dengan uang atau tempat tinggal atau masalah apa lainnya. No money. Kasih sayang anjay. Komunikasi kurang terbuka. Ekonomi sama berarti ya. Ekonomi yang memicu hubungan. Ini dua variabel, dua bidang tapi dikaitkan. Oke. Apa lagi? Sudah? Saya tunggu sebentar lagi. Keuangan, ekonomi, keuangan, beda value. Maksudnya yang satu suka konservatif, satu liberal gitu. Ada lagi, oke, kurang terbuka. Oke, apa lagi? Oke, cukup. Baik, terima kasih buat feedback kalian tentang apa problem keluarga yang terbesar, ya, yaitu menjadi gambaran problem keluarga yang terbesar. Tadi saya sebutkan ada apakah di keluarga itu ada cinta atau di keluarga justru ada banyak masalah. Ya, seperti
Ini problem terbesar. Tentunya tidak ada keluarga tanpa ada masalah. Yes, teman kita yang bertiga tadi sudah melakukan penelitian cepat, setengah jam ya, kira-kira. Satu, kekerasan terhadap istri. Dan kira-kira maksudnya kekerasan terhadap istri itu ngomongnya keras atau gimana? Dua-duanya. Ngomongnya keras, Ngomongnya keras dan itu pemukulan terhadap istri. sampai 60 ya. Ini kalian kasih data menurut Komnas Perempuan tahun 2023 289 kasus kekerasan. Kekerasan verbal jadi omongannya yang keras. Kamu cantik, tak bisa teriak. Atau Beswa, maksudnya kekerasan terhadap anak itu gimana? Maksudnya itu perilaku kasar, Berperilaku kasar. kata yang tidak baik, Tidak baik. Kasar itu dalam arti verbal tadi, fisik, kasar secara fisik. Fisik seperti menampar, kekerasan fisik, mencubit keras atau memukul anak. Ternyata walaupun orang tua ada yang di sini segede ini masih dijewer. Ini kenapa kamu jewer itu ada? Kemudian orang tua kita masih dalam kekerasan terhadap anak, terus kita bentuk itu ada loh di buku kalian ya. Kalau kita lihat di buku ya, itu halaman 45 sampai 47 ya, itu disebutkan beberapa kasus. Nih disebut ada orang Aceh, Mas ya, menggugat ibunya dituntut di pengadilan. Ini ya saling menggugat. Umur 72 tahun ibunya diperkarakan di pengadilan. Ada juga kasus ayah kandung berusia 85 tahun digugat di pengadilan. Suruh ganti 3 miliar. Oke. Nah tapi ini ada alusinus. Ini impossible kan? Kekerasan terhadap diri sendiri. Possible atau impossible? Possible. Maksud kamu setuju nggak dengan kekerasan terhadap diri? Ini mengacu pada perilaku merugikan atau menyakiti diri sendiri. Kamu pernah menyakiti diri sendiri? Nggak pernah. Ya, ini tentunya ini in case ya, self harm. Nah, ini yang keren ini. Maksudnya menegakkan bunuh diri. Kalau self harm ini ya sudah ada, bunuh diri di puncaknya, tapi kalau awal-awal gimana baby atau kebiasaan destruktif. Next, nah sekarang ambil kertasmu, coba analisis. Apa peran yang dilakukan remaja Kristen? Tadi saya mulai dari problem kan? Problem, ada 3 problem lah. Let's say 1 mengabaikan diri, atau tadi jangan bilang bunuh diri lah. Putus asa atau depresi. Kira-kira peran remaja Kristen dalam keluarga, if atau jika dalam keluarga there is a problem. Apa peran? Coba ditulis. Ya. Satu kelompok tulis, satu perwakilan tulis. Bermaksud kamu ada problem atau malah ada? Ini masih pertanyaan ini. Silakan. Apa peran yang dilakukan remaja Kristen? Oke, lebih spesifik remaja Kristen dalam keluarga. Oke, dimulai dari kelompoknya Kalisa. Baik, sudah dapat 1. Bebek sebutkan 1 peran dulu. Apa peran remaja Kristen dalam problem keluarga? Ya, dalam sebuah keluarga yang ada problem, apa perannya? Menaati. Oke, awalnya sudah. Oke, coba. Rama, apa peran remaja Kristen dalam keluarga? Berbakti. Jawabannya mengajarkan kasih. Remaja ngajarin ke siapa? Keluarga. Semua yakin. Mengajarkan diri.
banget kayak saya romantis banget. Oke. Mana? Ya, kalau itu realistis. Terakhir. Wah, ini keren. Menjaga nama baik. Oke. Satu dua peran. Peran pertama adalah menjadi teladan bagi adik-adik. Ya. Nomor 2 adalah menaati dan menghormati orang tua. Good. Sekarang itulah fakta-fakta yang terjadi di keluarga. Dan kita setuju nggak? Ada nggak keluarga ideal? Dua, enak sekali. Ada nggak keluarga ideal seperti itu? Keluarga zaman Yesus, let's say. Ideal sudah. Saya bisa bocorin sedikit. Lahir aja udah ditolak oleh Yesus. Ya, begitu lahir Yesus ditolak. Herodes dan sistem pemerintahan itu berusaha membunuh Yesus. Dan problematika keluarga dan masalah-masalah tadi ya. Dimulai dari definisi dulu. Keluarga adalah lembaga pertama, the first organization yang terkecil, dan menariknya keluarga itu yang bentuk Allah. Sponsor tunggalnya, promotor dan penyelenggaranya namanya siapa? Allah atau Tuhan sendiri. Ya, dibentuk Allah dalam dunia ini sebelum ada organisasi sosial lainnya. Yang kedua, keluarga adalah faktor penting pembentuk kehidupan individu. Karena anak tunggal ya. Apakah setiap keinginanmu karena kamu anak tunggal, papa mamamu tidak? Kenapa kok papa mamamu nggak sayang? Beda. Oh beda, maksudnya tidak setiap keinginanmu terpenuhi. Apa tujuannya? Karena tidak setiap keinginan Bahasanya keren. Tidak setiap keinginan kebutuhan. Nah, value seperti tadi, nilai seperti tadi, itu dibentuk di mana Alvin? Tolak. Berarti ditolak. Berarti kemungkinannya dua. Permintaanmu terlalu banyak. Enggak. Permintaanmu aneh-aneh. Enggak juga. Lalu ditolak. Jangan-jangan kamu bukan anak mereka. Loh. Enggak. Ya, pasti ada reason. Ada alasan mengapa permintaan itu ditolak. Ada. Nah, ini problem keluarga. Oke. Nah, mundur lagi keluarga Adam dan Hawa. Ya, keluarga Adam dan Hawa. Masalahnya apa? Tahu? Masalah keluarga Adam dan Hawa. Apa masalahnya? Yes. Fine atau ada masalah? Apa masalahnya keluarga Adam dan Hawa? Arwahnya berbohong pada. Nah, betul. Jadi ceritanya singkatnya gini. Walaupun itu merupakan prototipe, tapi Hawa membuat keputusan untuk mengambil dua pengetahuan yang baik dan bijak. Maka di dalam cerita dan kisah di kejadiannya itu pasal 3 itu si iblis menawarkan ambil dua pengetahuan yang baik dan bijak. Apa masalahnya? Satu, melanggar perintah Tuhan. Dari sisi Adam dan Hawanya, kita keluarga berdasar Alkitab, sebetulnya yang dicipta pertama itu kan Adam diberi kewenangan, diberi otoritas, dan Hawa diciptakan dari Adam. Dia akan menolong Adam. Tetapi dalam kisah Alkitab ini dinyatakan bahwa Hawa mengambil keputusan, dia belum discuss for the first time ke Adam, ya kan? Ngambil dulu baru ditawarkan ke Adam. Nah, itu that's problem. Kakak Bima ini konsulen pertama, betul ya? Tidak diekspos di TV nasional, belum ada. Oke. Ada lagi keluarga Yakub. Persoalannya dimulai dari parenting yang salah. Papanya terlalu Papa Yakub maksudnya ya, terlalu menganak-emaskan Yusuf. Sekalipun dia punya 13 saudara yang lainnya, Yusuf menjadi anak kesayangan. Sini ada anak kesayangan, favoritism.
golden boy, favoritism. Ya, ini bisa merusak karena akhirnya menimbulkan jealousy ke keluarganya, ke adik-adiknya, kakak-kakaknya. Ya, sekalipun telah terjadi karena dua problem ini, Allah menyatakan keselamatannya. Di Kejadian 50 ayat 20, saya bukain ya. Kita buka ayat Kejadian 50 ayat 20. Sekalipun engkau memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, karena di masing-masing kelompok ada Mazmur 28, 128 maksudnya, dan 2 Timotius 1 ayat 5, dan 3 Kolose 18 sampai 22. Di situ ada ukuran keluarga ideal, parameternya yang ideal, harus ada yang ideal. Walaupun itu cukup sulit dicapai, tapi perlu ada contoh teladan keluarga yang ideal. Tuliskan tugasmu, tulis setelah diskusi berdasar tes yang disediakan. Apa itu nilai dan parameter keluarga ideal menurut Alkitab? Oke, ini istri tunduk kepada suami. Terus apa lagi? Oke. Nasihat Paulus dalam Alkitab mengajarkan bahwa anak-anak diminta mencontoh teladan iman dan dari nenek seperti Lois, neneknya namanya Lois. jadi harus orang tua memberi contoh bahwa istri itu produktif dalam bekerja dan berkarakter baik. Ya. Bukan mendidik anak yang memiliki harapan dan potensi pertumbuhan. Oke, itu Mazmur 1 sampai 3. Kemudian yang terakhir kelompok Kenan, Mazmur 4 sampai 6. Berdasarkan Mazmur 128 sampai 6. Berdasarkan ajaran Alkitab, fungsi seseorang laki-laki adalah memberi contoh taat dan hormat beribadah pada Tuhan. Dia akan menerima berkat yang diberikan kepada keluarga. Kesimpulan dan penutup dari kelas kita pada pagi hari ini, keluarga merupakan rencana dan kehendak Tuhan. So kamu di sini itu bukan sebuah kebetulan, not only random things. Tuhan bertindak memberi pertolongan, baik di keluarga perdana, keluarga awal-awal, ada kedua sampai ke keluarga. Dan yang kedua, nilai-nilai dan kebenaran yang penting dalam keluarga. What the divine values? Apa nilai-nilainya? Tadi kamu sudah cari sendiri di Alkitab. Saya coba elaborasikan. Alkitab memberi nilai dan panduan. Kan tidak lucu kalau keluarga ditemukan nilainya oleh anak, orang tua, try and error, dan ternyata nilainya belum fix. Panduan untuk membangun keluarga. Parameternya apa? Yang seturut dengan firman Tuhan. Oke, terima kasih untuk kelas kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Tuhan yang maha baik, Tuhan dalam nama Yesus Kristus, kami telah berbicara tentang keluarga. Kami tahu sekarang sekalipun keluarga mengalami masalah, tetapi rencana Tuhan atas keluarga tidak gagal. Memulihkan hubungan yang rusak, dan Allah sanggup memberikan cinta kasih yang mengikat keluarga kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, berkatilah mereka, Papa, Mama, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati selamat pagi.